Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Ilmu Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita di Quran surat Al-An'am ya, binatang ternak, Quran surat ke-6 ayat ke-1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Di ayat ini adalah segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah itu menciptakan langit dan bumi itu jauh lebih besar, jauh lebih lama waktunya dibanding dengan penciptaan manusia. Di sini bahwa manusia ini harus memikirkan segala penciptaan Allah. Penciptaan langit dan bumi itu adalah bukti kasih sayang Allah, bukti kekuasaan Allah, dan menjadikan gelap dan terang. Ini yang gampang saja bagi kita itu adalah Allah menjadikan gelap dan terang. Bagaimana Allah menutupkan malam kepada siang dan yang mengikutinya dengan cepat. Lalu Allah menerangkan tentang fajar. Itu pembuktiannya kan ada ya, bahwa memang fajar itu ada dua. Kita itu sholat subuh itu di antara keduanya. Lalu bagaimana memulai sholat puasa itu ada di tanda-tanda alam, itu adalah tandanya di alam gitu. Lalu itu harusnya menjadi bahan untuk manusia itu berpikir segala kekuasaan Allah, bahwa Allah itu maha kuasa menciptakan segala sesuatu, bahwa Allah itu ada, sudah jelas tanda-tanda kebesaran Allah itu di depan mata. Orang yang sudah terus-menerus melakukan dosa, orang yang kafir setelah beriman itu, mereka itu memang sudah ditutup mata, pendengaran dan hatinya itu sudah tertutup. Jadi mereka aman melakukan sesuatu, melakukan dosa, padahal Allah melihat segala sesuatunya. Allah mengawasi, Allah maha mengetahui apa yang di depan mereka, apa yang di belakang mereka, apa yang di dalam dada mereka itu, dalam hatinya itu Allah mengetahui. Dan mereka itu tidak sadar bahwa maha kuasa atas segala sesuatu, dan mereka tidak takut kepada Allah. Orang-orang kafir ini masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Mereka masih melakukan dosa, terus mengikuti pemimpin-pemimpin yang sudah dikuasai setan. Mereka mencari keridhaan pemimpin, seorang hamba Allah, dan mengabaikan apa yang Allah perintahkan, dan mereka tidak takut kepada Allah gitu. Itu Allah murka. Allah berfirman bahwa janganlah kamu takut kepada selain aku, takutlah kamu hanya kepada aku. Lalu janganlah kamu menyembah sesuatu yang tidak ada bukti kekuasaannya. Apakah sama yang menciptakan dengan yang tidak dapat menciptakan, sementara mereka tidak dapat melindungimu dari azab Allah gitu. Jadi sudah dijelaskan berulang-ulang juga, itu tetap saja mereka itu sudah tertutup hatinya. Maka siapakah yang bisa mengembalikan, membuka hati mereka itu adalah hanya Allah. Makanya caranya adalah berhenti dari melakukan dosa, berdoa kepada Allah, kembali lagi kepada Allah,
Karena kita tidak tahu umur kita itu kapan. Allah bisa saja mencabut nyawa kita itu kapan saja. Dan apabila siksaan Allah itu, kehendak Allah itu, tidak ada yang dapat menahannya itu. Maka apabila memang sudah tiba siksaan Allah, azab Allah secara tiba-tiba atau terang-terangan, tidak ada yang bisa penolong dan pelindung itu selain Allah. Makanya takutlah hanya kepada Allah dan jangan pernah mengadakan tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah, karena itu adalah dosa syirik dan Allah murka. Orang yang kafir itu karena Allah sudah menutup hati orang yang kafir. Allah berfirman, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling. Semuanya itu sudah melihat bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana kebesaran Allah yang tercipta di penciptaan langit dan bumi, terjadinya siang dan malam. Tidakkah itu cukup untuk mereka berpikir gitu? Akan tetapi memang Allah sudah menutup hatinya dan tidak ada yang dapat mengembalikan pendengaran dan penglihatan serta hati yang tertutup itu. Hanya Allah yang dapat mengembalikannya. Hanya Allah yang kuasa untuk membukakan hati mereka itu untuk kembali ke jalan Allah. Allah berfirman, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim? Kita tidak tahu kehendak Allah. Kita tidak tahu ketetapan Allah itu yang terjadi pada kita itu, bagaimana azab akan sampai kepada kita itu. Allah maha berkuasa, Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak menimpakan azab terhadap seseorang atau suatu kaum, jadi maka jadilah. Tidak ada yang kuasa untuk menahan dan tidak ada yang siapapun yang kuasa untuk menjadikan pelindung selain hanya Allah. Maka takutlah hanya kepada Allah. Di ayat-ayat Al-Quran itu banyak kaum yang sudah dibinasakan oleh Allah karena terus-menerus berbuat dosa. Orang kafir, orang-orang zalim itu Allah janjikan akan dibinasakan dan janji Allah itu pasti. Maka takutlah pada Allah karena Allah maha meliputi segala sesuatu. Karena Allah selalu melihat dan mengawasi, Allah mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang kita, dan Allah mengetahui segala isi hati. Jangan sampai mempersekutukan sesuatu yang tidak ada bukti kekuasaannya.